Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Niken Gawaru dari program studi akuntansi. Ada yang saya di sini untuk menjelaskan sedikit materi yang telah didiskusikan bersama. Langsung saja pada intinya. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang kedua ada membangun kepribadian yang Quran. Yang ketiga ada konsep muamalah dalam Islam. Yang keempat, bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Yang kelima, membangun persatuan dan keberagaman dalam Islam. Yang keenam, Islam dan tantangan modernisasi. Dan yang ketujuh, pajak dan zakat dalam pandangan Islam. Saja ke materi yang pertama, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidak berarti apa-apa jika tidak dibarengi dengan ihsan. Selanjutnya, Islam mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, karena ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam, yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Iman, Islam, dan ihsan merupakan tipologi agama Islam di mana sesuai dengan hadis Nabi. 2. Iman, Islam, dan ihsan saling berhubungan karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidak berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, sebab ihsan mengandung konsep keikhlasan tanpa pamrih dalam ibadah. Ketiga, iman lebih berdasarkan keyakinan dalam ibadah hati. Islam adalah sikap aktif untuk melakukan atau berdamai. Ihsan merupakan perwujudan dari iman dan Islam itu sendiri. Sejatinya, Allah atau Tuhan ada dalam diri kita, menuntun dan memberi petunjuk tanpa kita sadari. Karena Allah lebih dekat dari urat nadi manusia itu sendiri. Terlepas dari berbagai konsep Tuhan, Allah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan langit dan bumi menjadikan siang dan malam. Pengertian kepribadian adalah sesuatu yang berdiri sendiri, mencukupi buat dirinya sendiri, juga sesuatu yang terbuka terhadap dunia sekitarnya. Pengertian Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pengertian kepribadian Qur'ani berarti serangkaian norma dan perilaku muslim yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tujuan yang diinginkan dalam membentuk kepribadian yaitu 1. Membentuk sikap disiplin terhadap waktu, 2. Mampu mengendalikan hawa nafsu, 3. Memelihara diri dari perilaku menyimpang, 4. Mengarahkan hidup menuju kebaikan dan tingkah laku yang benar, 5. Mempelajari perubahan gaya hidup, 6. Meningkatkan pengertian diri, nilai-nilai diri, kebutuhan diri agar membantu orang lain melakukan hal yang sama. Seorang muslim harusnya selalu mengaitkan segera aktivitas kegiatannya dengan melihat dan menyesuaikan di atas ketentuan norma-norma yang ditetapkan Allah. Konsep muamalah dalam Islam. Pengertian Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang menegaskan umatnya untuk menyebarkan dan menyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai rahmat seluruh alam. Pengertian Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Ruang lingkup muamalah. Secara umum, apa itu muamalah mencakup 2 aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Kedua aspek ini yaitu 1. Aspek adabiah adalah segala aspek yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Contohnya seperti hijab kabul, kejujuran, dan lain-lain. 2. Aspek madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebenaran. Contohnya halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan.
Bagaimana membumikan Islam di Indonesia? Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi dan ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama asli bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang saat itu, Islam harus menempati strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokasi itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tepatnya pada abad ke-15 dan khususnya di tanah Jawa, Walingso mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dan menyebarkan Islam dan mengenalkan ajaran Islam kepada masyarakat dan persuasi. Islam dan tantangan modernitas. Modernitas yang melanda dunia Islam dengan segala efek positif dan negatifnya menjadi tantangan yang harus dihadapi umat Islam di tengah kondisi keterpurukannya. Umat Islam dituntut bekerja ekstra keras mengembangkan segala potensinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tajdid sebagai upaya menjaga dan melestarikan ajaran Islam menjadi pilihan yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh umat Islam. Tantangan yang kita hadapi dewasa ini sebenarnya bukan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, akan tetapi tantangan pemikiranlah yang sedang kita hadapi saat ini sebab persoalan yang ditimbulkan oleh bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya ternyata bersumber dari pemikiran lain. Di antara tentang pemikiran lama kita sadari adalah tantangan internal yang berupa kejumudan, fanatisme, taklid, butah, bid'ah, khurafat, dan sebagainya. Sedangkan tantangan eksternal yang sedang kita hadapi saat ini adalah paham liberalisme, sekularisme, relativisme, pluralisme, agama, dan lain sebagainya ke dalam wacana pemikiran keagamaan kita. Pajak dan zakat dalam pandangan Islam. Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam yang harus ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin dari 4 tiang pokok lainnya, yakni syahadat, sholat, puasa, dan haji. Apabila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut akan menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam diri seseorang tertentu, akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama, apalagi zakat yang mempunyai dimensi sosial di samping dimensi agama. Apabila zakat tidak ditunaikan akan membawa kerawanan sosial seperti banyaknya pengangguran, makin miskin, serta terjadilah jurang antara yang kaya dan yang miskin. Sedangkan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang dikeluarkan negara guna mewujudkan pembangunan nasional. Proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digunakan untuk kepentingan bersama yang dibangun dengan menggunakan dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Dengan adanya pajak, masyarakat pun akan merasakan hasilnya. Masyarakat bisa menikmati dan memanfaatkan sarana dan prasarana umum yang tersedia seperti sarana transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, keamanan, hukum, sarana kegiatan lainnya yang mendukung kegiatan sehari-hari. Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi. Pajak termasuk keuangan publik atau sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk kepentingan umum. Baiklah.